sampai hati juga untuk motong ayam ini ya. Jadi proses fermentasi ini, jadi nanti dalam proses fermentasi ya, ini isinya adalah asam laktat. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat upland dan sahabat petani milenial dan sahabat-sahabat urban farming. Pada pagi hari ini saya lagi di atas rooftop saya. Saya sedang bermain-main dengan ayam penjantan ini ya. Jadi ceritanya kemarin ketika kita berkunjung ke peternakan Bapak Yusuf, pulangnya saya dikasih seekor ayam jantan yang seperti ini ya. Ini katanya untuk potong. Waduh. Jadi setelah saya bawa pulang, kemudian saya lihat-lihat, akhirnya saya tidak sampai hati juga untuk motong ayam ini ya. Akhirnya saya putuskan ya, saya akan pelihara saja ayam ini, kemudian besok atau lusa saya belikan betinanya 2 atau 3 ekor lagi ya. Nanti kebetulan kita masih ada kandang kosong di situ ya. Nanti kita akan peliharanya, mudah-mudahan bisa berkembang ya. Ya mumpung ada kandang kosong itu. Nah, namun sebelum kita mempersiapkan untuk memelihara ayam ini, yang paling penting bagi kita dalam memelihara ayam ini adalah pakannya. Kemarin dari diskusi kita dengan Pak Yusuf ya, bahwa salah satu hal yang paling sulit untuk kita hadapi dalam melakukan peternakan itu adalah soal pakannya, terutama yang untuk pakan ayam ya. Oke, untuk itu sekarang kita akan coba mencoba mempraktekkan ya, bagaimana kita bisa mendapatkan pakan ayam ini dengan memanfaatkan limbah-limbah yang ada di sekitar kita ya. Jadi kalau seandainya kita bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ada, sebenarnya limbah itu adalah kalau kita tinggal di kota ya, sebenarnya limbah-limbah itu sangat luar biasa banyak ya, untuk bisa kita manfaatkan untuk memberikan pakan akan limbah ayam ini ya. Nah, pada intinya bahwa ayam ini atau binatang ternak ini, yang perlu kita jaga itu hanyalah 2 saja nutrisi yang harus kita berikan ya. Pertama itu adalah karbohidrat, dan yang kedua adalah protein. Ya. Selama kita bisa mencukupi proteinnya, kita bisa memelihara ayam ini. Dan kalau seandainya kita bisa mencarinya dari limbah-limbah yang ada, maka kita mungkin bisa akan menghemat ya biaya kita untuk memelihara ayam. Dengan biaya yang relatif gratis, kita bisa dapat beternak ayam, dan kita bisa bani hanya dengan apa ya, dengan pembelian pakan yang makin lama makin mahal ya. Nah, satu lagi yang juga yang selama ini menjadi kesulitan kita ya dalam beternak ayam ini, karena kita berpikir bahwa pakan yang harus kita berikan itu adalah pakan yang segar ya, pakan yang fresh. Tapi sebenarnya konsep dari beternak ini itu tidak harus seperti itu ya. Kalau seandainya kita bisa melakukan proses fermentasi dari pakan yang kita buat, terutama dari limbah-limbah ini, ya kita bisa menyiapkan banyak limbah-limbah ini ya, karena sampai seminggu 2 minggu pun kalau kita melakukan proses fermentasi dari limbah-limbah yang ada ini masih tetap tahan ya. Jadi artinya kalau seandainya pada hari ini kita dapat limbah yang banyak, itu kita buatkan saja pakan ayam itu sebanyak-banyak mungkin ya. Kemudian kita tinggal fermentasi, kemudian kita simpan dalam kotak-kotak seperti ini ya. Nah, karena memang dalam urusan limbah ini memang tidak selalu tersedia banyak ya, tidak tersedia banyak. Kadang-kadang dia banyak kita dapatkan, kadang-kadang sama sekali bisa saja tidak kita dapatkan. Tapi ketika limbah ini banyak, maka kita bisa melakukan proses fermentasi. Jadi ada proses panjang yang harus kita lakukan ya, sampai seminggu 2 minggu pun kita tidak masalah, selama kita mempunyai stok dari limbah-limbah ini ya. Nah, untuk itu sekarang kita coba berpraktek ya, bagaimana kita bisa memanfaatkan limbah-limbah yang ada ini. Kita melakukan proses fermentasi, kemudian dari proses fermentasi kita akan simpan. Nah, kemudian dalam proses itu pun nanti kita akan coba melihat ya, semakin banyak limbah yang ada, semakin banyak kita fermentasi, bahkan untuk memberikan pakannya pun bisa seminggu atau 2 minggu kemudian, selama dia sudah mulai kita melakukan proses fermentasi. Oke, mungkin kita simpan saja ayam ini dulu ya.
Oke, mungkin kita akan coba berpraktek ya. Entah bagaimana memanfaatkan limbah yang ada untuk kita gunakan sebagai pakan ayam ya. Jadi permainan fermentasi ini, nah untuk proses ini kita tidak bisa menentukan ya limbah apa yang harus kita siapkan. Tapi yang penting yang harus kita siapkan itu adalah karbohidrat ya. Jadi karbohidrat yang perlu kita pertama yang dapatkan itu adalah dedak ya, dedak padi. Kalau bekatul ini memang sesuatu yang harus kita dapatkan ya. Memang ini harus kita beli ya. Tapi kalau seandainya kita membeli banyak pun harganya juga tidak mahal ya. Jadi kalau hitungan kita bisa beli satu karung besar yang 50 kilo itu mungkin jatuhnya sekitar 2.000 atau 3.000 rupiah ya per kilo ya. Nah menurut saya itu masih ringan ya. Nah kemudian yang lain yang juga harus kita perhatikan itu adalah untuk unsur protein ya. Nah untuk unsur protein itu sebenarnya banyak dari bahan limbah ini yang bisa kita dapatkan ya. Nah salah satunya unsur protein yang paling mungkin kita bisa dapatkan untuk membesarkan ternak ayam kita itu adalah dari ubi singkong ini ya. Jadi bukan ubinya, sebenarnya dari daun singkongnya pun sebenarnya sudah tinggi ya unsur protein di sini ya. Bahkan juga batang-batangnya ini ya. Batang-batang ujung-ujung batang ini pun juga masih tinggi ini unsur proteinnya ya. Karena kalau kita lihat untuk ayam ya, baik itu ayam petelur maupun ayam pedaging, jadi protein yang dibutuhkannya itu per hari itu sekitar 15 sampai 25% ya yang harus dikonsumsinya tiap hari ya. Nah, sementara kalau kita lihat dari ubi ini, dari singkong ini, bukan ubi ini singkong ya. Daun singkong ini sudah memiliki per kilonya itu sekitar 15 sampai 30 ya, 10 sampai 30% itu memiliki protein. Jadi artinya ideal sekali singkong ini, daun singkong ini ya bisa kita aplikasikan untuk pakan ternak kita ya. Nah lalu pertanyaan kita, kalau di kota kita sebenarnya mudah mendapatkan yang seperti ini ya. Kenapa? Karena untuk rumah makan walaupun itu warteg maupun rumah makan Padang ya, biasanya mereka pasti akan menggunakan batang-batang singkong ini ya, daun-daun singkong ini untuk salah satu menu dari masakan mereka ya. Nah yang ujung-ujung ini biasanya mereka buang ya. Ini pasti akan mereka buang ya, tiap hari ya sebenarnya ini satu tempat saja saya ambil nih ya. Kalau saya mau ngambil di beberapa tempat ya banyak sekali bisa kita dapatkan ya. Nah jadi kalau seandainya memang kita inginkan kita mau stok pakan sebenarnya tidak masalah. Jadi kita cari saja sebanyak mungkin yang seperti ini, lalu kita fermentasi ya, kemudian kita masukkan dalam sampai banyak pun, sampai 5 atau 10 ember pun tidak masalah ya. Jadi kapanpun kita aplikasikan ke pakan kita ya tidak begitu masalah ya. Nah terutama bagi sahabat-sahabat yang ada di perkotaan ya. Kalau kita di perkotaan ini kan untuk beternak bukan sesuatu yang pekerjaan yang utama kita ya. Ini hanyalah sebagai iseng atau sampingan bagi kita ya. Nah salah satu kesulitan kita itu adalah bagaimana kita itu menyiapkan pakannya ya. Nah seperti kalau saya kan sering tugas keluar kota gitu ya. Jadi sebenarnya kalau kita keluar kota pun sebenarnya tidak masalah selama pakan ini kita simpan ya. Kita siap buatkan stok dan buatkan fermentasi. Jadi ya ketika kita pergi pun ya tinggal hanya ada orang yang mengasihkan saja. Jadi tidak harus diolah lagi pakannya, tinggal memberikan pakan yang telah jadi ini, fermentasi ini saja kepada ternak kita ya. Jadi tidak repot lagi untuk kita menyiapkan pakan-pakan itu dalam bentuk segar ya. Nah selama ini memang solusinya adalah kita belikan pakan pabrik ya. Cuma dengan harga pakan pabrik yang sekarang ini sudah begitu terus naik ya, terus melonjak ya, sehingga tidak mungkin lagi bagi kita untuk bisa berternak. Kalau hitung-hitungan bisnisnya ya sudah tidak masuk lagi hitungan bisnis kita beternak ayam atau berternak apapun kalau saatnya pakannya mahal dan sulit kita dapatkan ya. Nah, jadi intinya adalah itu saja yang mungkin kita dapatkan, yang mungkin hanya kita beli itu adalah hanya bekatul ini saja ya.
Katol ini. Itu pun mungkin harganya tidak begitu mahal ya. Kalau kita mungkin bisa nanti apa. Mungkin kita review dulu ini apa saja yang saya dapatkan tadi pagi ini ya. Jadi bahan yang saya dapatkan tadi pagi itu adalah ini batang bekas batang itu ya, batang singkong ya. Ini kayaknya apanya udah dia diambilnya ya, daun ubinya. Tapi istilahnya kalau daunnya pun sebenarnya lebih bagus ya. Tapi nanti saya akan coba tanam itu di ini lahan saya sudah mulai saya rehab ya. Dan mudah-mudahan sudah mulai saya tanami, nanti sebagian nanti kita tanam juga nanti daun singkong ini kan bisa pangan ya. Nah kemudian tadi juga saya dapatkan ini limbah ini ya, ini namanya cakwe ya. Jadi cakwe tidak laku tadi malam mereka buang ya. Nah ini juga bisa jadi pakan ini bagian dari karbohidrat yang bisa kita lakukan proses fermentasi ya. Nah, kemudian sayur-sayuran seperti ini ya. Nah, jadi kita tidak peduli sayurannya apa, bahkan terong-terong seperti ini. Jadi berapapun banyaknya tidak masalah ya. Jadi satu hari kita dapat segini ya kita lakukan dulu. Besok kita dapat lagi, tinggal kita masukkan lagi ke dalam tempat kita fermentasi ini. Jadi tidak masalah kita terus menambah dari proses penambahan pakan ini. Ya sampai pakan ini terus banyak ya. Jadi ketika kita tidak dapat lagi, atau mungkin bisa jadi suatu ketika limbah ini tidak kita dapat, ya tidak masalah, kita sudah punya stok ya dari dengan bahan-bahan yang telah kita fermentasikan ini. Nah kemudian pertama itu kita langsung saja kita mulai ya. Pertama kita cacah dulu yang seperti ini ya. Ini masih tinggi ini protein ini. Ini batang ini nanti kita tanam. Jadi nanti dalam proses fermentasi ini bahan-bahan ini akan harus hancur sendiri nanti ya. Apalagi yang untuk batang-batang singkong ini yang seperti ini itu lembut. Yang fermentasi atau 2 atau 3 hari ini sudah lembek dan sudah bisa dimakan oleh oleh ternak kita ya. Oke, ini cakwe ya. Nah, cakwe pun juga tidak masalah, ini juga masih tinggi nih karbo ini ya. Nah ini sayur-sayuran pun juga kita masukkan aja langsung, tidak masalah. Jadi sayur apapun yang kita dapat setiap hari ya kita tinggal cacah seperti ini saja untuk kita fermentasi ya. Nah untuk pakan ini termasuk juga limbah-limbah rumah tangga kita ya, termasuk juga dengan sisa-sisa makanan yang ada di dapur. Nah kalau kita sudah berternak itu sama sekali jangan sampai kita buang, kita tinggal simpan. Nah termasuk juga air lerinya ya, air leri jangan dibuang. Kalau kita punya ternak, air leri jangan sampai dibuang, karena air leri nanti kita bisa masukkan ke dalam proses fermentasi ini. Karena air leri akan mempercepat proses fermentasi, karena dalam air leri banyak nutrisi, terutama adalah vitamin B1-nya ya. Dan itu adalah merupakan unsur yang bisa cepat proses perkembangan bakteri yang ada untuk proses fermentasi ini. Nah, ini apa dapat lagi kita ini? Ini jamur ya, jamur ya untuk Saccharomyces untuk apa ya, C ya. Ini bukan jamur merang, ini jamur apa tadi? Jamur tiram ya. Jamur tiram ini enak banget, kita masukkan aja jamur tiram ini. Ini juga makanan yang bagus bagi ayam ya. Semua nanti kita akan cacah semua ya. Ini
masuk ini jada wortel segala macam lagi ini ya. Nah, tidak masalah kita termasuk ini ya, pisang-pisang seperti ini ya. Pisang pun juga kita masuk. Jadi kita tidak menghitung berapapun banyaknya yang kita dapat, ya kita langsung masukkan saja. Oke, apalagi nanti ini apa ya? Nah, ini termasuk ini. Nah, ini lebih bagus lagi. Ini tadi saya singgah ke tukang nasi goreng. Rupanya ada nasi goreng mereka ndak habis tadi malam, mereka buang. Nah, udah, ini adalah menjadi pakan yang sangat berharga bagi ternak kita ya. Ini nasi. Kue ada ini. Nah, jadi kan kita dapatkan pakan yang murah ya. Ini udah banyak ini. Ini bisa sudah lebih dari 5 kiloan ini satu kali satu hari ya. Satu hari kalau kita dapat 5 kilo, kita masukkan dalam tong ini, besok dapat lagi kita masukkan lagi dalam tong ini ya. Jadi bahkan bisa sampai 10 ember ini kita dapatkan, yang tidak masalah, kita tinggal fermentasi. Jadi pas kita tidak dapatkan limbah air lagi ya, tinggal kita hanya memberikan stok saja kepada ternak ayam kita ya. Jadi akhirnya kita bisa tetap mendapatkan pakan ayam itu secara gratis. Karena proses fermentasi itu sampai 1 bulan pun kita baru akan memberikan kepada ayam kita, tidak ada masalah. Jadi tidak ada kata basi untuk proses fermentasi ya. Nah, bahkan kalau hebatnya, kalau kita makin lama kita melakukan proses fermentasi dalam ember-ember seperti ini, mudah-mudahan ada rezeki. Biasanya akan didatangi oleh lalat di sini ya, yaitu maggot. Mereka nanti akan berkembang itu para maggot itu di sini ya, belatung. Nah, sebenarnya belatung itu jangan dibuang. Makung itu malah menjadi makanan yang penting ternak kita, karena dalam belatung itu sangat tinggi sekali proteinnya ya. Jadi artinya secara otomatis kita dapatkan protein gratis lagi, di samping protein-protein yang kita dapatkan dari ini ya. Kalau belatung itu ya memang proteinnya sangat tinggi sekali ya, betul-betul akan disarankan untuk kita berikan kepada ternak kita. Nah, seperti ini. Nah, setelah prosesnya seperti ini, nah ini saya juga dapatkan apa ya, cangkang telur ya. Ya sebenarnya cangkang telur pun itu bagus kita masuk juga ke dalam pakan kita ya. Kenapa? Karena dalam sekali dengan kalsium. Kita beternak ayam, kita sudah mulai makan telurnya, itu bahwa ayam itu adalah kekurangan kalsium ya. Jadi karena ayam itu butuh sekali kalsiumnya, makanya dia memakan nih cangkang telurnya, karena untuk untuk memenuhi kalsium yang ada dalam, kurang kalsium yang ada dalam. Nah, salah satu upaya kita adalah ya memasukkan cangkang telur ini ke dalam pakan yang akan kita buat seperti ini ya. Sedikit saja ya, nanti mereka makan. Nah, udah ini saja yang harus kita lakukan. Setelah itu kita lakukan sedikit dedak ya. Jadi dedak ini di samping untuk memperkaya karbohidrat, tapi juga untuk mempercepat proses mikroorganisme berkembang dalam proses fermentasi kita ini. Jadi kita tinggal aduk, kita aduk seperti ini saja. Tambah sedikit lagi. Jadi kita sebenarnya tidak butuh banyak dedak ya. Yang penting dia sudah homogen, tercampur rata. Sudah. Nah,
Udah sebenarnya ini saja. Ini sudah bisa kita jadikan pakan kita yang harus kita akan fermentasi 2 atau 3 hari lagi sudah kita bisa aplikasikan ini. Nah, salah satu kuncinya untuk kita agar proses fermentasi kita ini lebih bagus, maka kita harus tambahkan di sini adalah probiotik ya. Probiotik itu adalah berguna untuk sebagai sebagai antisipasi untuk penyakit yang ada dalam tubuh ayam kita ya. Nah, sebenarnya probiotik itu biasanya ya ada dijual banyak sekali, dijual di pasaran ya, di online juga banyak. Tapi sebenarnya kita bisa membuatnya secara gratis ya. Nah, kemarin untuk bisa memasukkan probiotik itu, nah kita kemarin kan sudah belajar untuk membuat bakteri Lactobacillus ya. Ini isinya adalah asam laktat ya. Jadi kita bisa memasukkan asam laktat ini atau Lactobacillus ini ke dalam proses fermentasi kita ini ya. Jadi caranya adalah kita masukkan saja Lactobacillus ini ke dalam air ini sekitar 100 ml ya, sedikit saja. Nah, tapi jangan terlalu banyak ya. Jadi kalau seandainya Lactobacillus ini terlalu banyak kita masukkan, ini akan membuat pakan kitanya jadi asamnya. Jadi kalau asam ini pakannya biasanya ternak kita, ayam kita tidak mau makannya ya. Nah, kita tinggal masukkan itu untuk mencampur air ini, untuk dalam adukan kita ini. Nah, kemudian satu lagi yang kita butuhkan itu adalah jamur Saccharomyces. Nah, kemarin itu kan kita kan sudah pernah mengaplikasikan ya bagaimana cara membuat ini ya. Ini kita buat dari limbah pisang ya, pisang busuk yang kita fermentasi sehingga dia keluar jamur yang seperti ini ya. Nah, ini adalah jamur Saccharomyces ya. Di jamur Saccharomyces ini akan bawaannya manis ya. Jadi biasanya Saccharomyces ini dibuat untuk aplikasi pembuatan roti ya, termasuk juga pembuatan tape. Nah, jamur Saccharomyces ini itu sangat bagus sekali kita aplikasikan ke dalam proses fermentasi kita ini. Jadi kita masukkan aja ya sekitar 50 gram ya, atau setengah 50 gram segini untuk memancing agar Saccharomyces ini bisa memfermentasi proses pakan yang akan kita buat ini. Jadi tadi sini sudah ada masuk Lactobacillus untuk antibiotik ya, untuk prebiotik. Kemudian ini adalah untuk lebih mempercepat proses dari proses fermentasi kita, sekaligus juga nanti akan mendatangkan rasa manis ya bagi proses pakan yang kita buat ini, sehingga ayam kita ya semangat ketika dia akan memakannya. Udah, kita masukkan aja air ke dalam ini sedikit saja ya, kita masukkan. Ini bercampur ini ya antara jamur Saccharomyces dengan Lactobacillus. Jadi Lactobacillus yang kemarin saya review lagi itu kita buat dari pembuatan sauerkraut ya. Itu fermentasi dari kubis. Makanya kalau kita punya sisa-sisa kubis seperti ini, itu jangan dibuang ya. Langsung kita buatkan saja menjadi bakteri Lactobacillus ya untuk asam laktat. Karena ini penting sekali kita simpan di rumah kalau seandainya kita ingin melakukan aplikasi baik pengomposan maupun juga untuk memberikan pakan ternak seperti ini ya. Nah, kemudian airnya ini ya kita siramkan saja kemari ya. Jadi ini pun dalam kondisi basah pun tidak masalah ya. Plastik. Nah, jadi kalau seandainya tiap hari kita punya air leri hasil dari cuci beras kita di rumah, ya jangan dibuang, tinggal masukkan saja ke dalam ini.
ini 2 atau 3 hari ini akan telah terjadi fermentasi ya. Nah, salah satunya itu nanti dia akan baunya itu asam manis ya, wangi seperti bau tape. Nah, karena apa? Karena salah satu bakteri yang kita jamur yang kita masukkan itu adalah jamur Saccharomyces itu ya. Salah satu untuk bisa memproses bahan fermentasi kita ini. Oke, hanya itu saja yang kita lakukan, tidak begitu susah. Sudah, proses ini tinggal kita masukkan ke dalam ember seperti ini. Lalu kita tutup saja ya, tutupnya tidak harus rapat ya. Kita tutup agar jangan sampai masuk tikus saja ke dalam atau dimakan tikus atau apa ya. Tapi kalau seandainya kita buka pun, andaikan didatangi lalat pun tidak masalah. Biasanya kalau lalat masuk kemari, dia akan bertelur di sini, akan menjadi maggot. Itu pun bagus bagi proses kita ya, karena maggot itu sendiri pun nanti akan menjadi makanan terbaik karena dia mengandung protein yang tinggi ya untuk ayam kita ya. Oke, bentar lagi semuanya nanti akan saya coba olah semua lagi ya. Nanti kita akan proses, nanti kita akan tiap hari, karena kita sudah mulai memelihara ayam, jadi sampah-sampah seperti ini tidak boleh terbuang, kita langsung saja kita olah jadi pakan. Nanti ini kita simpan, mungkin nanti beberapa ember di sini tidak masalah. Jadi pas nanti kita mau kasih pakannya, tinggal kita kasih pakannya saja. Jadi suatu ketika kita tidak dapatkan limbah-limbah ini lagi, bisa jadi dalam hari-hari tertentu limbah ini tidak punya, ya tidak masalah, karena kita sudah punya stok limbah dalam proses fermentasi kita. Oke, mungkin demikian saja sahabat petani semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi kita, terutama adalah untuk mensiasati bagaimana mahalnya harga pakan sekarang dalam hal itu dalam dunia peternakan, terutama adalah peternakan ayam. Mungkin demikian saja, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya mengucapkan terima kasih Anda telah mampir di channel saya, Nofrizal Official, dan tetap dukung channel ini. Dan mudah-mudahan ini menjadi berkah bagi kita semua. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.